kekuatanku menuntun langkah di musim yang baru. Berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu menggenapi janji dan rencana-Mu. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Hadirat-Mu, kekuatanku, imanku teguh mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku, perkara besar nyata dalam hidupku. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Mari bersama keluarga meresponi pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan dan taburan lainnya dapat melalui rekening BCA berikut ini. Atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.
Saya percaya hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus luar biasa, anugerahnya besar bagi kita sehingga kita masih sehat kuat. Kita boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan waktu bagi Tuhan untuk kita beribadah hari ini. Dan mari kita siapkan hidup kita untuk kita beribadah, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya berkat Allah menjadi bagian hidup kita semua. Baik jemaat Tuhan, Bapak Ibu kekasih yang ada di rumah masing-masing, saya percaya kuasa Tuhan tak terbatas, sanggup memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita mulaikan ibadah kita hari ini dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik yang mengasihi hidup kami. Kami percaya kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami mau berterima kasih, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Engkau beri waktu bagi kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu ini hidup kami Tuhan kami bawa hanya kepadamu Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Segenap hati kami, segenap hidup kami persembahkan hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa lewat ibadah ini Engkau yang dipermuliakan dan kami akan menikmati lawatan Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa menjadi bagian hidup kami Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami percaya bahwa Engkau sanggup memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh dilawat oleh Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, biar semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan kami tinggikan Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami hari ini. Bersyukur kepada Bapa yang baik yang mengasihi hidup kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Biarlah hari demi hari memenuhi hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan.
rasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita yang datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Penuhi baitku Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya hadiratmu, hadiratmu. Amin Tuhan, kami percaya hadiratmu memenuhi kami. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi dengan iman katakan, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, Engkau hadir di bait kudusmu Tuhan, dan kami percaya hadiratmu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati, datang bersyukur, datang bersyukur buat kebaikanmu, Jesus. Haleluya, hadiratmu Tuhan kami rasakan. Haleluya, oh,
jamalanmu bagi setiap kami Yesus. Berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu, oh, menyembah-Mu di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, di altar-Mu kami menyembah-Mu. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang layak ditinggikan. Bersama katakan haleluya. Yes. Haleluya. Saya percaya kita bersuka cita hari ini. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yes. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Seluruh pulau-pulau sujud untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Oh. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus yang kami sanjung tinggi. Nama Yesus disanjung, amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, 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 nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari bersama katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Lagi katakan, pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh,
dan berkuasa yang kita tinggikan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau kebenaran dalam hidup kami. Lebih dari segalanya Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Dalam kebenaran-Mu ku pandang wajah-Mu dan merasakan kasih kuasa-Mu, karya kemenangan-Mu Tuhan, karya kemenangan-Mu nyata di hidupku setiap waktu, setiap waktu. Cinta-Mu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia ini, di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah, tak pernah berubah. Kasih-Mu yang ku rasakan Tuhan, kasih-Mu yang ku rasakan. Kami mau katakan dalam kebenaran-Mu kami pandang wajah-Mu Tuhan. Oh, dalam kebenaran-Mu ku pandang wajah dan merasakan kasih kuasa-Mu, kasih kuasa-Mu, karya kemenangan-Mu. Oh, karya kemenangan-Mu nyata bagi setiap hidup kami Tuhan, setiap waktu, setiap waktu. Cinta-Mu padaku. Mari bersama katakan, lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari. Oh, di dalam dunia fana ini. Oh, tak pernah berubah. Kasih-Mu yang ku rasakan, lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah. Kasih-Mu yang ku rasakan. Sekali lagi kita katakan lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari Segalanya Kau curahkan kasih-Mu Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini.
berubah kasih-Mu Tuhan. Tak pernah berubah. Kasih-Mu yang ku rasakan. Benar Tuhan, tak pernah berubah kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan ketika dunia memasuki masa-masa kesukaran, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkaulah yang kami cari ya Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami sekarang dan selamanya Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami binasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur kami boleh datang lagi ke hadapan-Mu Tuhan. Memuji, memuliakan, menyembah Tuhan yang hidup. Memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Nama yang kudus, nama di atas segala nama. Terpujilah nama Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mari Tuhan urapi kami ya Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Allah sendiri. Mari Tuhan urapi kami. Biar firman-Mu itu menjadi benih yang ditanam di hati kami, bertumbuh, berbuah untuk dinikmati oleh orang banyak. Terpujilah nama Tuhan. Kami adalah suratan terbuka Kristus. Biarlah hidup kami akan menunjukkan bagaimana Kristus berkarya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli tahun 2020. Kita telah melewati kurang lebih 4 bulan melewati masa-masa pandemi corona ini ya saudara. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, akhir-akhir ini bukan hanya sekedar wabah yang telah merajalela, bukan cuma sekedar pandemi corona 19 ini, tapi kita juga akhir-akhir ini kita melihat bahwa di bagian lain di bumi Indonesia, bencana alam, longsor, banjir bandang saudara, datang kepada kita. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar saudara. Dari apa yang terjadi, sepenggal bait dari lagu Ebit GAD berkata saudara, bahwa mungkin Tuhan mulai bosan. Ini hanya sepenggal lagu saudara, untuk mengingatkan kita bahwa terlalu banyak hal yang kita lewati yang di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Bencana alam di kiri kanan, belum lagi masalah wabah penyakit, belum lagi hal-hal lain saudara. Kesukaran-kesukaran yang kita hadapi semua ini yang terjadi di luar batas kemampuan kita saudara. Di lain sisi banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai berjuang untuk mengingatkan kita kembali kepada Kristus. Penginjilan jalanan, penginjilan di tempat-tempat umum. Mereka berjuang, mereka masuk dengan segala resiko yang ada. Kita melihat banyak sekarang juga para hamba-hamba Tuhan berusaha untuk menangkal segala pendapat-pendapat negatif tentang kekristenan yang cenderung membuat orang meninggalkan Kristus. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang berjuang mengalahkan iblis dengan segala tipu dayanya. Karena iblis pun tidak tinggal diam untuk mencoba merebut kita sebagai anak-anak Tuhan untuk jauh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tapi bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Kita boleh ada, kita masih boleh menikmati kasih Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita terus mencari Tuhan. Perenungan kita siang hari ini, kita ambil tema bahwa marilah kita mencari Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amos 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Amos 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Jalan Menuju Hidup. Amos 5 ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba.
Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan, firman Tuhan yang datang bagi kita pada saat ini, pada siang hari ini, bagi kita yang ada di tempat ini maupun bagi jemaat yang ada di rumah. Firman Tuhan 2 kali dicatat dalam Amos ini saudara. 2 ayat yang berurutan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. 2 kali Tuhan berkata demikian, berarti bukan perkara yang asal-asalan, bukan perkara yang cuma abal-abal. Tetapi tujuan Tuhan ketika 2 kali dia berkata demikian, berarti ada hal yang harus kita kerjakan. Bukan cuma sekedar main-main, tetapi harus, benar-benar harus. Karena Tuhan tidak pernah main-main. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti dia menginginkan kita hidup, bukan kita binasa. Carilah Tuhan saudara. Carilah Tuhan, carilah Tuhan. Kita tidak pernah tahu waktu kita kapan. Tetapi selama masih ada kesempatan, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan. Kapan kita harus mencari Tuhan saudara? Akankah kita cari Tuhan hanya pada waktu bangun pagi? Cari Tuhan ketika ada bencana? Karena akhir-akhir ini saudaraku yang kekasih, bukan hanya di bagian lain di Indonesia, tapi di tempat kita juga sendiri. 2 hari terakhir ini kita melihat bahwa kejadian di salah satu kabupaten di Sulawesi Utara, ada banjir besar saudara yang melanda. Tiba-tiba muncul kata-kata di media sosial, pray for, atau bahasa Indonesianya berdoa untuk daerah kita, berdoa untuk daerah kita. Saudara, apakah kita mencari Tuhan hanya ketika ada bencana? Apakah kita mencari Tuhan hanya ketika kita sakit? Apakah kita mencari Tuhan hanya ketika kita ada kesukaran dalam hidup kita? Saudara, kalau bencana sudah ada, kalau kita berdoa untuk apa saudara? Mencari Tuhan untuk apa saudara? Hanya untuk menyenangkan kedagingan kita? Hanya untuk menyenangkan hidup ini? Atau kita mencari Tuhan karena kita mau berserah kepada Tuhan? Yesaya 55 ayat 6 berkata saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tuhan tidak menulis di sini, firman Tuhan tidak berkata, carilah Tuhan pada jam-jam tertentu. Carilah Tuhan ketika kamu bangun pagi. Carilah Tuhan ketika kamu dalam kesukaran. Tidak saudara. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berkenan ditemui berarti kapan saja, di mana saja. Tidak peduli engkau dalam keadaan bagaimana, tapi engkau harus cari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebenarnya hidup ini indah kalau kita mau datang kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat, kadang-kadang ada pertanyaan muncul begini, saudara-saudaraku. Kenapa orang itu yang tidak mengenal Tuhan, dia cuma judi, mabuk-mabukan, hidupnya terlalu enak, kekayaannya tidak pernah habis. Dia makan selalu cukup, bahkan berlebihan. Tapi aku yang cari Tuhan setiap hari, aku harus berusaha untuk sekedar makan esok hari. Aku harus berusaha sekedar untuk bisa pergi membeli makan untuk keluarga. Aku harus berusaha supaya hidupku tetap sehat. Tapi kenapa mereka yang di luar Tuhan, sepertinya hidup mereka enak sekali. Tanpa cari Tuhan pun mereka hidup nyaman. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita cari Tuhan dengan tujuan yang benar. Bukan cuma sekedar mencari Tuhan untuk memuaskan ego kita. Untuk memuaskan kedagingan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, tujuan yang benar harus kita miliki dalam mencari Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini saudara. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari nats ini setidaknya kita dapat menyelami bagaimana semestinya kita mencari Tuhan. Sebab sia-sialah jika kita beranggapan bahwa kita telah mencari Tuhan, melakukan ini, melakukan itu. Namun kemajuan kita nyatanya dalam mencari Tuhan tidak melangkah,
tidak melebihi dari sebelumnya. Tidak ada perbedaan ketika kita mencari Tuhan sebelum dan sesudahnya. Seharusnya ketika kita mencari Tuhan harus ada hasilnya. Harus terjadi perubahan dalam hidup ini ketika kita datang kepada Tuhan. Kalau kita dulu hobi hidup di luar Tuhan, misalnya berjudi, berarti ketika kita mencari Tuhan, kita akan tinggalkan judi itu. Kalau kita dulu seorang pemabuk, ketika kita cari Tuhan berarti kita tinggalkan pemabuk itu, saudara. Ketika kita dulu seorang perokok, mencari Tuhan berarti kita tinggalkan rokok itu, saudara. Saudara-saudaraku, ada kisah yang unik dari seorang ibu, ini hanya sekedar ilustrasi. Suatu waktu dia datang kepada gembalanya, kepada pendeta, dia bercerita, tolong doakan saya karena suami saya berselingkuh. Ibu ini datang dengan menangis, didoakan, dan oleh hamba Tuhan ini dia didoakan, akhirnya suaminya boleh bertobat. Dia boleh berhenti dari selingkuh. Di waktu kemudian dia datang lagi kepada hamba Tuhan ini, dan dia datang dengan menangis. Dan hamba Tuhan ini bertanya, apakah suamimu masih berselingkuh? Dia menjawab, tidak Pak Gembala. Lalu apa masalahmu? Sekarang saya yang berselingkuh. Oh, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin cerita ini hanya sekedar ilustrasi belaka, tapi beginilah kenyataannya dalam hidup kita. Sepertinya kita telah mencari Tuhan, kita telah bertobat, tapi kita menutupi dosa yang satu dengan dosa yang lainnya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 10 berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Berarti ketika kita berjalan mencari Tuhan, benar-benar harus ada di jalannya yang benar. Mematuhi rambu-rambu Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Jadi jangan kita mencari Tuhan, meninggalkan dosa yang satu dan ditutupi dengan dosa yang lainnya. Itu bukan mencari Tuhan, tapi itu mencari masalah dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Pencarian kita akan Tuhan harusnya menuju kepada suatu titik tertentu yang akan membuahkan hasil. Matius 7 ayat 7 berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan mendapat. Itu janji Tuhan. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan apa yang kita cari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang tidak mudah mencari Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang yang mencari Tuhan akhirnya mereka tidak menemukannya. Bahkan mungkin tidak banyak, tapi ada orang yang mencari Tuhan. Akhirnya meninggalkan Tuhan dan dia menemukan keyakinan yang lain di luar Tuhan. Saudara-saudara, dunia digital saat ini, tidak bisa kita pungkiri, terlalu banyak cara yang akan membelokkan kita dari tujuan kita sebenarnya kepada Tuhan. Yang akan membelokkan kita dari Tuhan sehingga kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Tujuan kita seharusnya tidak terhalang oleh segala sesuatu yang duniawi. Tentang makan, minum, tentang apa yang kita pakai. Tetapi tujuan kita seharusnya menjadikan kita lebih teguh, lebih kuat, tidak ragu-ragu dalam mencari Tuhan. Memang tidak mudah, tapi prosesnya adalah seperti itu, jalannya adalah seperti itu. Untuk berdiri teguh diperlukan kekuatan ekstra yang datangnya dari Tuhan. Ketika Anda berdoa, ya Tuhan berikan aku kekuatan untuk terus di jalanmu. Selesai berdoa, Anda sudah diuji. Saudara, ketika membaca firman Tuhan, saya baca bagaimana ketika Yesus memberi diri dibaptis, selesai dibaptis, hal pertama yang Tuhan Yesus terima adalah diuji. Langsung dibawa ke padang gurun, dia berpuasa 40 hari dan iblis langsung datang mengujinya. Pencarian kita akan Tuhan tidak mudah, tidak gampang saudara, butuh ketekunan, butuh kekuatan. Dan setiap kali kita menyatakan diri, Tuhan aku siap ikut denganmu. Kita juga harus siap dengan ujian yang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu bahwa anakku ini sungguh-sungguh mencari aku. Saudara-saudaraku yang kekasih, ujian yang Tuhan izinkan untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh atau tidak. Ujian yang kita terima juga untuk melihat kadar kekuatan kita di hadapan Tuhan.
Supaya setiap kali kita lemah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, di Lukas 12 isinya sama dengan Matius 6 saudara, tentang hal kekhawatiran. Jadi Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kenapa Lukas 12 hanya menulis, tetapi carilah kerajaannya. Saudara, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Begitu juga hidup kita. Begitu juga saya dan saudara. Ketika kita mau mencari Tuhan, seharusnya kita percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan, ada di dalam kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita harus mengikuti apa yang di dalamnya. Seharusnya iman kita juga tidak tergoncangkan. Ketika dunia binasa, kerajaan Allah tidak akan pernah binasa. Dan orang cari itu. Kita mencari itu, mencari yang tidak binasa, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara, kadang-kadang orang kalau kita mencari Tuhan terpengaruh oleh keadaan sekitar kita. Bahkan ada orang yang mencari Tuhan syaratnya, oh jangan makan babi, itu haram. Oh jangan pakai pakaian ini, itu haram. Oh kamu harus berlaku seperti ini. Saudara, bagi saya, mencari Tuhan itu tidak penting caranya, tapi hati ini yang fokus kepada Tuhan. Suatu kali saya baca di literatur tentang ada beberapa kepercayaan di luar kekristenan. Salah satunya ada apa? Di ringtone itu tidak boleh taruh itu ayat-ayat dari firman Tuhan. Ini dari luar saudara. Kenapa? Kalau masuk ke WC, masuk ke toilet, kalau dia ringtone itu berbunyi itu najis. Nah saudara, dalam kekristenan mencari Tuhan itu tidak peduli di mana, bahkan di tempat kotor sekalipun engkau bisa mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dihalangi hanya karena dunia ini. Tuhan memberikan kita kesempatan sebesar-besarnya untuk mencari Dia. Yang penting satu, tujuan kita benar dalam mencari Tuhan. Tidak peduli dengan suasana hati kita, tidak peduli dengan tempat di sekeliling kita. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, seharusnya tujuan yang jelas membawa kita kepada Tuhan. Daud di dalam Mazmur 42 ayat 5 berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan pesta. Kalau kita baca baik-baik firman ini, Daud sedang galau saudaraku yang kekasih. Tapi Daud tahu bahwa galau ini tidak boleh menjauhkan dia dari Tuhan. Makanya Daud datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tujuannya cuma satu, walaupun hatinya tidak enak, hatinya tidak nyaman, dia mau datang kepada Tuhan. Adakah hidup kita seperti itu? Yang benar-benar mau mencari Tuhan. Tidak peduli dengan suasana hati kita. Meninggalkan segala kehidupan kita hanya untuk fokus kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita fokus dengan tujuan yang benar dalam mencari Tuhan. Kemudian saudara, ketika kita mencari Tuhan, berarti meninggalkan kehidupan lama kita. Memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tubuh, jiwa, dan roh ini datang kepada Tuhan. Meninggalkan sesuatu yang lama, saudaraku yang kekasih. Kalau kita baca dalam Markus 10 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22, ini kisah tentang orang kaya yang sukar masuk surga. Dia datang kepada Tuhan dalam ayatnya yang ke-17. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maksudnya baik, dia ingin bertanya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-18 dari Markus 10. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Ayat 19 firman Tuhan berkata, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu dalam ayat 20, kata orang itu kepadanya, kepada Tuhan, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia telah melakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dia melakukan semuanya, saudara-saudaraku yang kasih. Jadi dia benar-benar ingin melakukan untuk menemukan Tuhan. Tapi perhatikan saudara. Di dalam ayat 21 berkata demikian, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang kaya itu dalam ayat 22 menunjukkan reaksi sebenarnya dari cara mengikut Tuhan. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudaraku, muncul sebuah pertanyaan, apakah benar ikut Tuhan kita harus menjual segala milik kita dan memberikannya kepada orang miskin? Pertanyaan ini jawabannya relatif. Karena ada yang benar-benar Tuhan pilih untuk jual semuanya dan memberikan diri untuk Tuhan. Tapi di lain sisi ada juga orang yang Tuhan pilih dengan hartanya memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya maksud dari Tuhan Yesus cuma ingin menguji kemurnian hatinya. Apakah dia benar-benar bisa meninggalkan segala miliknya, dalam tanda kutip segala egonya, segala jabatan, kehormatan, kekayaannya untuk ikut Tuhan. Pertanyaan ini seharusnya bisa kita jawab sendiri. Kita bersedia untuk meninggalkan atau tidak kehidupan lama kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Mazmur 27 ayat ke-8 berkata, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari, ya Tuhan. Saudara, ketika kita datang mencari wajah Tuhan, berarti kita tidak menengok ke kiri dan ke belakang. Ketika Israel di padang gurun, Musa datang kepada Tuhan, naik ke gunung 40 hari 40 malam untuk bertemu Tuhan. Dan dia bisa melihat wajah Tuhan. Dia betapa luar biasanya. Dia tahu ada bangsa Israel di belakangnya. Tapi ketika selama dengan Tuhan, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia meninggalkan segalanya di belakang. Yang kita tahu akhirnya bangsa Israel karena tidak sabar menunggu. Mereka akhirnya membuat patung lembu sapi tuangan untuk mereka sembah. Saudara, ada resiko yang akan kita kerjakan ketika datang kepada Tuhan. Meninggalkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Kita tinggalkan itu untuk bertemu dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Ada orang berkata begini, jangan cuma minta berkatnya, tapi carilah wajah sang pemberi berkat, yaitu Tuhan Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih, meninggalkan segala sesuatu di belakang. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Simon Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus meninggalkan perahu mereka. Bahkan di bagian lain dalam salah satu Injil ditulis meninggalkan orang upahan mereka untuk mengikut Tuhan. Saudara-saudaraku, meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Tuhan memang tidak mudah. Karena apa? Ketika meninggalkan segala sesuatu berarti kita harus benar-benar memberikan semuanya untuk Tuhan. Ketika kita mulai membaca Alkitab, selalu ada orang yang menghalangi, selalu ada kuasa yang menghalangi untuk kita bisa baca Alkitab. Ketika kita mulai memberi diri untuk berdoa, selalu ada gangguan-gangguan yang datang supaya kita tidak bisa sepenuhnya datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa meninggalkan kehidupan kita yang sebelumnya. Dulunya kita tidak bisa berdoa, dulunya kita tidak mau berdoa, dulunya kita tidak memberi waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika kita ikut Tuhan, mau meninggalkan kehidupan lama kita tinggalkan kehidupan lama kita datang, kita mulai memberi waktu untuk Tuhan. Kita mulai memberi waktu untuk berdoa, memberi waktu untuk baca Alkitab, mempelajari firman. Tetapi saudara, selalu ada saja yang mau mengganggu. Tapi tinggal dalam diri kita sendiri, kita mau benar-benar mengerjakan semuanya itu. Walaupun apapun yang terjadi, walaupun hati sedang gundah gulana, tapi kita tetap mau mencari Tuhan, meninggalkan segala sesuatunya dan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Kita tahu bahwa mencari Tuhan, meninggalkan sesuatu yang lama tidak mudah. Wanita perdarahan yang 12 tahun, dia dengan sekuat tenaga menerobos orang banyak. Karena pilihannya cuma satu, kalau dia tidak ketemu Tuhan, sia-sia semuanya. Dia sudah menghabiskan segala sesuatu supaya dia bisa sembuh. Segala tabib dokter, tapi dia tidak sembuh-sembuh. Makanya dia datang kepada Tuhan. Dia mengorbankan segalanya. Bahkan mungkin kekuatannya hanya sisa-sisa terakhir dari apa yang dia miliki. Tetapi ketika dia bisa bertemu dengan Tuhan, segala sesuatu yang di belakang dia menjadi tidak berarti karena dia menemukan Tuhan, saudara-saudaraku. Begitu juga di bagian lain di firman Tuhan berkata, ada pengemis buta yang berteriak, Daud, Tuhan, Tuhan anak Daud. Dan ketika Yesus berkata, panggil dia, dia melepaskan jubah pengemisnya dan dia menuju kepada Tuhan. Ketika dia menuju kepada Tuhan, dia masih dalam keadaan buta. Dia belum disembuhkan. Dalam keadaan mata yang tertutup, dia tahu dia harus meninggalkan jubahnya. Dia tinggalkan semuanya itu dan dia datang kepada Tuhan. Adakah saya dan saudara seperti itu, saudara? Yang mau meninggalkan hidup kita yang lama untuk datang kepada Tuhan. Karena ingat, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara-saudara, setelah kita tahu tujuan kita yang sebenarnya mencari Tuhan, setelah kita tahu prioritas kita meninggalkan segala sesuatu yang lama di belakang kita. Kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kita cari Tuhan supaya kita memiliki hidup. Saudara, ketika saya membaca kitab tentang Musa yang naik ke berhadapan dengan Tuhan, di situ dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Ketika saya merenungkan bagian itu, ternyata Musa sementara ngobrol dengan Tuhan, sang kehidupan. Sekalipun Musa tidak makan berpuluh-puluh tahun, tapi selama dia dengan Tuhannya, selama dia dengan ada penciptanya, dia pasti memiliki hidup. Karena persoalan ini bukan makan dan minum, tapi siapa dekat dengan Tuhan, dia akan hidup. Saudara-saudara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Yeremia 29 ayat 13 dan 14 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Saudara, Musa tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Tapi ketika Musa menemukan Tuhan, dia menerima jawabannya bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan. Saudara-saudara, ketika kita ada dalam Tuhan, kita memiliki hidup. Berarti kita dilindungi oleh Tuhan. Berarti ada tangan Tuhan yang memagari kita. Seperti Ayub, saudara. Ada pagar Tuhan yang mengelilinginya sehingga tidak ada kuasa lain yang mampu mengganggunya. Tapi ketika Tuhan izinkan pagar itu dicabut, barulah kita melihat bahwa Ayub bisa sakit, bisa menderita. Tapi selama ada pagar perlindungan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Perlindungan Tuhan juga berlaku untuk semua orang dari segala perbuatan jahat manusia, dari segala macam bencana, dari segala macam kesukaran. Karena dalam kita menemukan Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan ada hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan kita kesempatan setinggi-tingginya untuk selalu dekat dengan Dia. Cuma kadang-kadang yang jadi persoalan bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan Tuhan. Kita mau binasa di luar sana. Padahal janji Tuhan selama kita mencari Dia, maka kita akan beroleh hidup. Saudara-saudara, Tuhan dengan sungguh-sungguh berkata bahwa kalau kita percaya kepadanya, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga kita, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekali lagi carilah Tuhan maka kamu akan hidup.
Karena ketika kita memperoleh kehidupan dari Tuhan, berarti kita diselamatkan oleh Tuhan. Kata Yesus dalam Lukas 19 ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, kita semua ini adalah anak-anak Abraham, anak-anak orang percaya yang mendapat kesempatan untuk mencari Tuhan. Banyak orang di luar sana yang mencari Tuhan tapi mereka tidak menemukannya. Mereka mencari Tuhan dengan cara mereka. Mereka mencari Tuhan dengan kemauan mereka, tapi mereka tidak menemukannya. Mereka binasa di luar sana. Saudara-saudara, tugas kita untuk menceritakan bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kehidupan. Karena kita tahu bahwa Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya mempercayainya dengan segenap hatiku. Saya yakin 100% bahwa kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya undang WL dan Singer. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita cari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita tinggalkan segala sesuatu yang bisa menghalangi datang kepada Tuhan. Kita tinggalkan semuanya di belakang kita. Supaya ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya dengan memberikan kita kehidupan. Yohanes 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hidup kita yang kita peroleh, hidup yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya pasti akan berubah. Tidak takut lagi dengan keadaan di sekitar kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita mampu berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Mari kita katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa, ini kami memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu.
Aku memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Engkau memberikan kami kesempatan untuk terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Firman yang telah datang bagi kami pada hari ini, kiranya dimeteraikan bagi setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan. Karena kami mau terus mencari Engkau dalam hidup kami. Kami tidak mau membiarkan waktu ini terbuang sia-sia. Kami mau terus mencari Engkau Tuhan. Urapi setiap kami, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami ketaatan untuk mencari Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa di dalam Engkau ada kehidupan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami tidak akan binasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang di tempat ini, setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap orang yang berada di rumah yang menonton ibadah ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami, karena kami percaya bahwa Tuhan ada di segala tempat. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan selalu setia dan adil menjaga menolong kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami tetap terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Mari dengan belas kasihan-Mu, dengan tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa ini. Segala kesulitan, segala kesukaran yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa ini, jalan keluarnya hanya ada pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong memberkati Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia. Sampai kepada pemerintahan yang terbawa, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Hati raja-raja ada dalam tangan-Mu. Engkau yang akan membawa mereka kemanapun Engkau berkenan. Tuhan Yesus memberkati bangsa ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu wabah corona COVID-19 masih merajalela, tapi kami mau berserah kepadamu. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, hidupnya dipagari oleh kuasa darah domba Allah. Demikian juga kami meminta Engkau melindungi, menjaga bangsa ini dari wabah ini ya Tuhan. Engkau tolong, dan Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang berjuang, yang terus berdiri bagi bangsa ini, yang berdoa bagi bangsa ini, sehingga wabah ini dilalukan dari Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi para hamba-hamba-Mu, bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini bekerja ekstra untuk terus memberitakan kerajaan Injil kemana saja mereka pergi, ke tengah-tengah pasar, ke tempat-tempat umum, ke penjara, kemana saja. Mari Tuhan terus berikan mereka kemampuan kepada para hamba-Mu, karena mereka mau memberitakan tentang kasih Tuhan. Mereka Engkau lindungi, mereka Engkau jaga. Terus perlebar daya kerja mereka ya Tuhan, untuk terus memberitakan Injil kemana saja Engkau berkenan. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa bagi setiap jemaat, bagi setiap orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya hati mereka diberkati menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap benih yang ditaburkan tidak lalu, tapi bertumbuh subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda, dan dinikmati oleh banyak orang. Bapa, kami terus berdoa ya Tuhan. Mungkin ada keluarga, ada anggota jemaat yang hari-hari ini dalam lemah tubuh, dalam kesukaran, di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber penolong, tabib di atas segala tabib. Tuhan Yesus adalah jalan yang akan menjadi jalan keluar bagi mereka. Mari Tuhan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk persatuan dan kesatuan gereja-gereja di negeri ini. Biar kami terus bersatu hati untuk menceritakan Tuhan. Segala perbedaan kami tinggalkan di belakang kami. Tapi kami mau maju bersama-sama hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus buat hamba-Mu di tempat ini, Pak Gembala bersama keluarga di dalam tugas dan pelayanannya Tuhan. Dia adalah biji mata-Mu. Engkau terus akan menjaga, melindungi, memperlengkapi terus dia di dalam membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala yang berkenan di hadapan Tuhan, yang akan terus Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau taruhkan baginya hati yang takut akan Tuhan di dalam terus melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bagi setiap kami yang diberi kesempatan untuk melayani, biarlah Tuhan Kau berikan kami hati sebagai seorang hamba yang mau melayani Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Kami terus melayani-Mu, tidak dibatasi dengan segala sesuatu, tapi karena kami mau melayani, karena kami Engkau kasihi lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami meminta perlindungan dari Tuhan. Kami minta pertolongan dari Tuhan. Lalukan dari kami roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak berlaku bagi kami semua. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang maha kuasa dalam setiap kehidupan kami. Pujian, syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong, menyertai, memberkati ibadah hari ini. Dan biarlah ibadah ini ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, diberkati semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat Allah dalam ibadah hari ini. Diberkati semua hamba-hamba-Mu, pengurapan baru, kekuatan yang daripada Tuhan akan menjadi bagian hamba-hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Setiap jerih lelah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Diberkati setiap umat-umat Tuhan di berbagai tempat yang dapat mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Dari tempat ini kami berdoa, diberkati, diberkati, diberkati. Biarlah kuasa ibadah, kuasa firman Allah boleh menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah di hari-hari ini kami akan mencari terus perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Jika kami menemukan Tuhan, kami menemukan kehidupan kami yang sejati di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih di tengah kondisi keadaan dunia hari ini, baik pandemi virus corona maupun bencana-bencana yang terjadi, kami berdoa ada perlindungan Allah bagi setiap kami yang terus berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami semua. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu. Di akhir ibadah hari ini Tuhan, kami percaya berkat Allah menjadi bagian kami semua.
kekuatan daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu terangkat kepada Tuhan. Matamu dengan iman melihat kepada Tuhan. Percaya Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan, anugerah, cinta, kasih sayang, persekutuan, penghentaran, penghiburan di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih yang telah beribadah live bersama kami GBI Kasih Karunia Kota Bagu. Saya percaya bahwa kita semua telah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tulang hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.